Selanjutnya, angin berbisik di pucuk nyiur menari lembut iringi kidung luhur. Dari Bali, suara yang jernih dan jujur membawa damai pada hati yang hancur. Mari kita dengarkan Kidung Bali dari Dr. Imade Suparta. Disilakan. Sudah mendekati tengah malam. Jadi pertama, Om Swastiastu, Om Awikinamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam rahayu untuk kita semua. Jadi rupanya makin malam makin hening dan makin menyusut ke dalam batin ini kelihatannya. Saya persiapannya mengikuti sedulur ini, Mas Gun, seadanya. Jadi tadi sudah luar biasa, kebudayaan itu air, kata kiai kita, Kiai Sastra, Pak Sastro, ada Pak Bagus Takwim, mungkin kami baru kenal hari ini secara tatap muka. Jadi kebudayaan itu menjadikan kita ada, tetapi selaras dengan itu, kebudayaan itu oksigen kita. Tanpa oksigen, mau punya uang setumpuk, mau punya tambang nikel, mati. Jadi kalau nggak ada oksigen, mati. Apalagi hutannya semua digundulin, oksigen akan berkurang, tinggal nunggu mati, barang-barang mati. Yang kedua, kebudayaan itu guru. Kita nggak bisa hidup tanpa guru. Sebab guru yang mengajari kita untuk hidup. Mungkin yang ketiga, kebudayaan kita adalah ibu. Tanpa ada ibu, tanpa ada kebudayaan, kita nggak akan lahir dan tidak akan bisa duduk di sini bersama. Begitu. Nah, saya akan mencobakan satu bait, mungkin nanti kalau bisa ada waktu bisa menambah satu bait lagi ya. Saya akan bawakan Kekawin Arjuna Wiwaha. Jadi puisi dari zaman kuno abad ke-10 yang sebetulnya sudah banyak kita lupakan, apalagi oleh generasi muda zaman now ini. Kalau membacakan Kekawin itu ngapain, itu orang gila apa lagi kesurupan katanya. Jadi kadang menjadi ironi pada abad ini kalau membacakan Kekawin. Karena itu maka saya lupa membawa lontarnya, jadi seingatnya saja, seadanya saja. Itu pada pupuh 12 bait yang kelima. Ini menarik ya. Nah, untuk dibawakan pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita akan menyambut nanti cara puncak, yaitu meditasi. Kebetulan metrumnya atau prosodinya adalah Mandemalon, angin yang berhembus sepoi. Kayaknya kurang enak duduk di sini saya ya, rasanya saya lebih baik kesetaraan daripada ya, jadi sebetulnya biasanya harus duduk biasanya kalau untuk membacakan ini begitu. Karena terganggu biasanya kalau harus duduk seperti itu untuk membacakan Kekawin. Karena biasanya membaca sastra itu adalah yoga itu sendiri. Jadi membaca sastra sebetulnya adalah menterapi jiwa, mengobati diri, mengasah batin dan segala macam. Nah, kalau kita berdiri duduk tidak cocok untuk membaca Kekawin, karena Kekawin itu sebetulnya adalah bagian dari praktek yoga sastra atau yoga tantra. Om Awikinamastu, Om Sri Saraswati Nama, Om Kamkani. Namo tanapa mi hutang
berat yo getapa kaneng widi kasihkeun alikakeun purih nikah demonia lara siana kita raja tamah inanda hane ngaprihati maknanya kurang lebih ini adalah nasihat ketika Siwa memberikan senjata Pasupati Astra atau Pasupati Sastra. Jadi di sini kita akan memahami bahwa sastra itu adalah Pasupati itu sendiri yang bisa menghancurkan dunia juga bisa menghidupkan dunia. Saat itulah Siwa menasehati, memberikan kalau mangkana mawara hepu sang yang siwuri sang dananjaya. Katanya kurang lebih dikatakan bahwa banyak orang tidak sungguh melakukan sumpah. Ya. Jadi hana marjan motan pami hutang berat yoga tape. Jadi ada banyak sekali orang yang tidak sungguh melakukan sumpah. Dia disumpah dengan kitab suci, dijunjung tinggi-tinggi, justru sumpahnya untuk dilanggar. Juga tidak melakukan brata, juga tidak melakukan yoga, apalagi tapa. Jadi pada saat ini banyak orang hanya berpura-pura saja sebetulnya bersumpah itu. Begitu. Lalu yang kedua, angatul minta wirya sukaneng widi. Jadi dengan pongah, dengan wajahnya yang pongah, meminta kemuliaan, wirya, dan juga kesenangan kepada Yang Maha Kuasa dengan lagak memaksa. Nah, jadi sukaning widi dengan lagak memaksa. Jadi jangan salah kalau pada hari ini banyak
warga kita yang memaksa Tuhan, seolah-olah Tuhan harus tunduk pada perintah mereka, begitu kan? Atau orang-orang rakus itu, nanti bagian akhir kenanya sampai pada orang rakus itu terjemahannya, begitu. Pada baris yang ketiga, ben alikakeon pureh nike. Jadi dibalikkanlah semua permintaan dan kemauan orang-orang itu. Terus demonia lare, maka yang akan ditemuinya adalah penderitaan sendiri, penderitaannya sendiri. Jadi penderitaan itu diciptakannya sendiri sebetulnya. Yang terakhir, sianakitan raja dama. Jadi mereka, orang-orang rakus itu, yang meminta dengan lagak memaksa itu, dia akan tersakiti dan menderita oleh raja. Raja itu adalah sifat egoisnya dan tamah, nafsu tamaknya sendiri. Karena itu pada bagian akhir, sampai pada akhirnya dia akan menjadi menderita oleh cita-citanya sendiri, menderita oleh kerakusannya sendiri, menderita oleh kemauannya sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Kiai kita tadi, di dalam serat Wedotomo itu luar biasa. Sebetulnya ada keselarasan berpikir, ada intertekstualitas pemikiran dari Arjuna Wiwaha ke dalam serat Wedotomo itu. Jadi kalau ini bisa direnungkan sebagai peradaban neuroscience dari Arjuna Wiwaha, jadi kita sudah lupa sebetulnya dengan Arjuna Wiwaha. Siapa yang masih kenal Arjuna Wiwaha? Jadi Arjuna itu dijadikan contoh sebagai manusia kesatria, sebagai manusia resi, juga sebagai manusia dewa. Begitu. Jadi makanya Arjuna lah yang menerima Kauruh tadi di dalam medan Kurukshetra. Nara dan Narayana. Kita lupa dengan Narayananya. Kita hanya sebagai Nara yang nggak belangsak ya. Jadi belangsak itu udah nggak tahu arah, nggak tahu juga atas dan bawah, atau apa bungkah dan pucuk nggak tahu. Kadang-kadang orang tua dilawan juga gitu kan, sesepuh juga dilawan juga begitu ya. Jadi kita sudah belangsak dan tidak tahu bungkah dan pucuk. Jadi generasi sekarang ini memang susah sekali dicarikan metodologi kebudayaan untuk diarahkan kemana ke masa depan. Jadi jargon-jargon 2045 generasi emas, saya ragu sekali. Kalau pendidikan kebudayaan kita sampai hari ini adalah gagal. Mungkin Pak Bagus, Pak Prof nanti ya, bagaimana kritik saya terhadap kebudayaan kita. Pendidikan kebudayaan kita di Indonesia sampai detik ini adalah gagal. Karena kebudayaan itu sendiri hanya dimanfaatkan untuk dijadikan alat, ya, instrumen untuk eksploitasi. Jadi kita sekarang dijebak oleh neokolonialisme dan neomarxisme. Harusnya kan Marxisme tidak berkapital, tetapi ternyata Marxis sekarang berkapital. Kekuatannya 10 kali lebih kuat dari Marxisme di zaman dulu. Begitu. Jadi kita semua sebetulnya akan dicocok menjadi kerbau yang dicocok hidungnya menuju generasi emas 2045. Anak saya 1 sarjana arkeologi, yang 2 Inggris, yang 3 sedang filsafat di UHN. Semua dia galau dengan masa depannya. Tidak jelas dia. Jadi saya sendiri sebagai bapaknya, sebagai dosen, susah mengarahkan. Mau diarahkan kemana sebetulnya. Karena mereka serba ragu, serba tidak pasti. Begitu, jadi tidak ada pegangan, galihnya tidak ada. Jadi ini satu bagian dari kekayaan. Ini baru 1 bait loh. Belum nanti kita menyimak bait-bait lain dari Arjuna Wiwaha itu. Jadi Arjuna Wiwaha ini dari abad 10 di zaman Empu Kanwa masih mengabdi kepada Raja
Dharma Wangsa kemungkinan besar atau juga Erlangga ya. Nah, itu menancapkan satu paradigma intelektual, bukan warisan, mungkin pengetahuan atau amanah pengetahuan intelektual yang sebetulnya antara ngilmu dan kawruh dan juga ilmu yang empiris ini menjadi satu. Jadi kurang lebih ketiga-tiganya itu menjadi satu. Karena itu maka kebudayaan kita harusnya menjadi ibu, menjadi oksigen, sekaligus dijadikan guru untuk tempat kita belajar. Sekarang kebudayaan tidak dijadikan guru lagi. Begitu, jadi tidak menjadi guru lagi atau guru yang dikhianati, kurang lebih seperti itu. Ya, kita lanjut ke satu bait yang lain ini saya ambilkan ya. Saya ambilkan dari Kekawin Ramayana. Lupa pupuhnya, kalau tidak salah pupuh 3, bait mungkin 59 kali ya. Nasihat Rama kepada Pangeran Barata. Nah, ini mirip dengan situasi kita karena Barata itu menjadi raja dengan menyikut kakaknya yang harusnya menjadi pewaris karena pengaruh Mantara sebagai provokatornya dan desakan sang ibu kepada Dasarata. Ini menarik sekali bagian ini. Karena Barata akhirnya tidak sanggup memimpin kerajaannya dan dia ke hutan mencari Rama bahwa memang harusnya Rama menjadi raja bukan saya, tapi ya saya menjadi ini raja kan gara-gara ibu saya, begitu, bukan karena kemampuan saya. Jadi ya, kita akan lihat drama di istana pada hari ini begitu kan. Seseorang bisa duduk di singgasana tapi bukan karena kompetensi dia, tapi ada yang lain yang mendudukkannya di situ begitu. Ini kebetulan metrumnya memakai Rai 3 atau Udgata Wisamo. Karya sing pagahan. Saya lupa satu bait, lupa bait kedua ya, sebentar. Utsaha telarapana karya sing pagahan. Sampai dan gawe ya kena ring satu damaya tui. Jadi hakikat nasihat Rama kepada Barata, utsaha telarapana. Jadi sebagai manusia kita jangan pernah berhenti untuk berusaha. Utsaha Jawa kuno menjadi usaha di dalam bahasa Indonesia. Usaha telarapana. Karya sing pagahan. Segala karya, segala kerja, segala aktivitas harus dilakukan dengan tekun. Jadi teman di dalam Wedotomo harus tekun, kalau nggak tekun nggak akan mencapai hasil yang maksimal. Karya sing pagahan sampai tan gawa ya kena. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ingin mencapai sesuatu cita-cita, nah kita jangan sampai mencela ya. Mencela makhluk-makhluk lain, mencela sesama umat manusia, mencela pekerjaan itu sendiri. Banyak orang yang mencela pekerjaannya sendiri. Saya malas jadi pedagang rombong misalnya. Padahal itu sektor yang harus diisi, karena kan setiap pekerjaan ini berhubungan dengan jejak-jejak purwakarma, jejak-jejak perbuatan yang kita lakukan di masa lalu yang tidak pernah kita tahu. Jadi kita lahir, kalau dalam pandangan Kekawin Ramayana, filsafat Jawa kuno yang juga dibahas dalam filsafat Jawanya Pak Abdullah, kita lahir bukan sebagai tabula rasa.
Kita lahir sudah memiliki core, semacam prior knowledge di dalam diri kita. Jadi kita menyanggah teori barat bahwa manusia lahir dengan tabula rasa. Itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang saya baca di National Geographic tentang DNA. DNA itu akan menggambarkan kalau semakin rapat struktur DNA-nya, dia sudah berkali-kali menjelma ke dunia. Kalau DNA-nya masih renggang-renggang, dia belum banyak pengalaman hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia ini dengan pengalaman jejak pengalaman yang berlapis-lapis dari masa lalu, mungkin pernah hidup di masa prasejarah sampai hari ini. Karena itu maka kita sesama dosen ada yang lebih cerdas, ada yang agak kurang sedikit. Ada yang lebih cepat menangkap, ada yang kurang cepat menangkap. Itu tidak bisa dipaksakan karena memang jejak-jejak DNA kita seperti itu. Begitu, jadi di dalam melakukan kerja dan segala usaha itu jangan sampai mencela, apalagi mencela alam semesta. Wah, tanah ini gurun, tandus, batu karang, kok saya dilahirkan di sini? Yang dihina itu Tuhan sebetulnya kalau kita menghina itu. Karena apa? Karena kalau menurut Sut Murdel manunggaling kawula Gusti itu Tuhan mengejawantah pada setiap atom yang ada di jagat raya ini. Pada batu-batu ini atomnya ada atom Tuhan itu sendiri. Ada parama anu di dalam setiap, itu nama istilahnya Astaprakerti. Semua yang ada di jagat raya ini adalah atom-atomnya, pancaran atom-atom dari yang maha atom itu. Jadi kalau kita mencela gurun yang tandus, bukit yang tandus, pohon yang besar, kita sedang mencela penciptanya. Contoh yang paling nyata adalah ketika didirikannya Istana Indraprasta di Kandawa Prasta. Di sana ada kisah terbakarnya hutan Kandawa. Itu kan tanah tandus, tanah trik, persis seperti kisah berdirinya Majapahit dengan tanah trik. Tapi Indraprasta yang tidak mungkin orang bisa hidup di situ karena ada naga taksaka yang menjaga hutan itu, Pandawa bisa mendirikan istana Indraprasta dan bisa memberikan kemakmuran, bahkan menjadi sumber iri dari Korawa itu sendiri, begitu ya. Nah, itu kira-kira ada yang kedua. Jadi bahwa di dalam bekerja, di dalam melakukan segala aktivitas, kita tidak bisa mencela siapapun apapun, karena semuanya adalah pancaran atom-atom dari yang maha atom itu sendiri. Masih ada waktu enggak? Saya akan nambahkan satu. Ini adalah pucung dari desa Sukawana di Kintamani. Kebetulan saya dulu PGA pernah pengabdian di Sukawana. Belajar silat di situ, pernah bareng sama pemuda-pemuda di Sukawana. Sukawana adalah desa kuno dan prasasti kuno yang ada itu adalah Sukawana A ya. Itu 800-an sekian. Pucung ya. Bebehnu lamun payu luas manjos anteng kekang tio kepuntul bau nganggen pasi kepan. Mungkin udah kurang baiknya ya. Pipi anula menpai luas mangus antang itu kekang ya oyat nain ngabo musuhe tio kapuntul bau nganggen pasi kepan. Bibeh enu, bibeh bibir mulut kita, selama kita masih memiliki bibir sebagai alat ucap, lamun payu lumas manus, jika siaga untuk melakukan penyucian, mandus itu mandi. Jadi selama kita punya bibir dan jika kita ingin untuk menyucikan diri, antenge tekekang, anteng itu selempot ya, sampur ya, ikat pinggang.
Biasanya untuk menggendong bayi, ini biasanya lagu dinyanyikan untuk bayi yang kepus-puser dalam hitungan 6 hari atau 7 hari untuk mengajak bayinya ke sungai, mandi ke pancuran. Itu biasanya penyucian di situ ya. Nah, itu biasanya untuk menggendong bayi juga. Anteng itu kekang, anteng itu adalah ikatan. Ikatan dengan apa? Ikatan dengan alam, ikatan dengan leluhur, ikatan dengan Tuhan. Anteng itu kekang, jadi kuatkan ikatan kita dengan ibu, dengan keluarga, dengan leluhur, dengan Tuhan. Kalau kita sudah tidak lekat lagi ikatannya dengan Tuhan, berarti magnetnya makin jauh. Yatnain ngabe musuhi. Yatna itu hati-hati, ngabe membawa musuh. Kenapa kita membawa musuh? Saya kemana-mana, musuh saya ada di dalam diri. Jadi musuh itu ada di dalam diri, musuh ada di dalam bibir kita. Jadi hati-hatilah membawa musuh yang ada di dalam diri itu sendiri. Yatnain ngabu musuhe, tiuk puntul. Nah, tiuk itu pisau, puntul tumpul. Jadi manusia itu ibaratnya pisau. Kalau tidak diasah, dia tumpul. Tapi kalau diasah, terus-menerus dia akan menjadi tajam dan berguna. Tetapi pisau bisa juga dipakai membunuh selain mengiris bawang. Karena itu maka harus kritis ketika kita mengasah pisau. Mengasah pisau, mengasah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Jadi mengasah diri, mengasah jiwa, mengasah rasa, mengasah budi. Jadi sastra itu adalah guru sebetulnya bagi kita untuk mengasah jiwa kita. Begitu. Tiuk puntul bawa anggen pasi kepan. Bawa itu wibawa, bawa anggen pasi kepan. Jadi bawa itu wibawa, karakter, tabiat itu haruslah menjadi kekuatan kita. Jadi kalau kita sebagai manusia sudah kehilangan karakternya, tidak lagi memiliki bawa, ya apa bedanya kita dengan kalau kata Aristoteles, kalau kita hanya mengembangkan untuk makan dan minum saja dan birahi saja, ya apa bedanya dengan yang ngembek itu. Jadi kita memiliki potensi budi, jiwa, pikiran yang harus diasah sebagai yang nanti akan menjadi pisau. Barangkali itu ya yang saya teringat dengan Pucung Bibianu ini, Bibihnu ini dari Sukawana. Itu sudah lama sekali, tahun-tahun berapa ya dulu, mungkin kelas 2 PGA waktu itu, kerja bakti di sana di Sukawana selama 1 minggu begitu ya. Itu masih melekat karena kebetulan waktu itu ada ibu-ibu yang juga sedang mau memandikan bayinya yang baru kepus-puser ke sungai, ke pancuran. Nah saya dengarkan itu dia sambil berjalan terus sampai berkali-kali berulang-ulang ya, sampai di pancuran lagi menyanyi terus, sampai pulang juga begitu. Itu lanjutan ada sekitar beberapa bait ya, tapi salah satu yang paling awal yang masih sering dilakukan sampai hari ini. Jadi sejak kecil, sejak kepus-puser itu sudah dikenalkan bagaimana karakter itu ditanam ketika bayi belum ngerti apa-apa. Baru kepus-puser apa sih yang ngerti? Mungkin telinganya mendengar ya, sensor pertama telinga mendengar. Tapi kan penglihatan masih buram. Dari sensor telinga itulah dia akan meresap ke dalam bawah sadar sang bayi itu. Jadi ada pendidikan yang sangat dini tentang membentuk karakter, berguru kepada sastra untuk anak yang belum sebetulnya dipikirkan untuk mendapatkan pendidikan kebudayaan. Barangkali itu, jadi itu pendidikan dengan kosmologi segala macam. Barangkali itu yang bisa dibawakan seadanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan, menawi wonten lepat ya, salah, kula nyuwun pangapunten untuk teman-teman yang luar biasa ya. Jadi memang kelompok ini memang kelompok kecil, mungkin mirip-mirip dengan kelompok para petapa di zaman dulu pada hari ini. Saya akhiri dengan salam damai, Parama Santi, Om Santi, 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 Om.